Aduh, apaan sih ini virus coronanya hilang ya? Aku udah hampir mau 2 tahun kita hidup dengan virus ini, ya ampun. Gimana ya? Kalina, ngapain? Andra, kok kamu nggak pakai masker? Ngapain, panas, sumpah. Jadi nafas jadi susah tau, Kak. Ih, kamu nggak boleh gitu, Andra. Kita tuh masih di masa-masa pandemi. Ya santai aja, Kak. Kita kan masih muda, pasti kebal. Ih, nggak boleh. Kamu harus pakai masker. Kamu harus jaga kesehatan. Nanti kamu ketularan. Kalina lebay nih. Kita tuh anak Tuhan, pasti kebal sama corona. Tapi nggak gitu juga, Andra. Ih, kamu nyebelin. Kamu harus pakai masker, tahu? Kalian ngapain sih? Kok berantem gitu? Ih, lihat deh Kak Maya. Iya, Ih, lebay Kalina. Kamaya juga. Kita anak Tuhan, tapi kita juga tetap harus jaga kesehatan ya. Benar. Ya udah, gimana kalau kita dengerin pendapat dari teman-teman Zebaot? Iya deh, boleh. Teman-teman mana nih yang baik, yang kayak Kalina terlalu insecure, takut, atau kayak Kak Andra yang Terlalu santai teman-teman. teman ketik ya di kolom chat ya, kasih pendapatnya ya. Tapi nih Kalina, Kak Andra, nanti Kak Gogo kayak juga mau kasih solusi deh. Oh, Tapi sambil nunggu Firman, kita puji Tuhan dulu ya. siap. Shalom. Hai teman-teman Zebaot. Hai teman-teman Zebaot. Halo. Hai Kalina. Hai Kak Maya. Hai Kak Andra. Hai, Kak Maya. Ganteng ya kalau pakai masker. Iya, kita tuh merasa diri kita lebih percaya diri naik 1 level. Iya. Nah teman-teman nih, karena udah percaya diri nih, udah up, udah naik level, gimana kalau kita mulai ibadah ini dengan pujian? Siap. Nyanyi apa Kalina? Kita mau angkat pujian syukur kita ke Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi kunaikan syukurku. Ayo Kak Andra. Teman-teman di rumah, bagi berdiri, tepuk tangan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Siang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti. Puji meninggikan namamu selalu. Nari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini. Kita ulang lagi teman-teman. Kasih yang begitu besar. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Siang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti. Puji meninggikan namamu selalu. Nari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Oke. Kita mau mulai ibadah ini dalam doa. Kak Andra, Kalina, yuk kepada teman-teman yang berdoa, dipersilakan. Selamat pagi Tuhan. Syukur pada Tuhan Roh Kudus yang telah menjaga kami semua semalam tadi dan membangunkan kami di pagi yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai aktivitas kami dengan memuji dan memuliakan namamu lewat sekolah minggu online ini. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan, baik yang sedang sakit, masalah dalam keluarga, maupun aktivitas kami dalam belajar online ini. Tak lupa kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, beserta para menteri dan rakyat, agar senantiasa dalam lindungan-Mu Tuhan. Terakhir kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Jemaat GKJ Kanaan, para majelis, dan semua komisi yang ada di dalam GKJ Kanaan. Kami menyerahkan semua pelayanannya kepadamu Tuhan. Beri kesehatan,
kekuatan di tengah pandemi COVID yang masih berlanjut sampai sekarang ini. Berikan kami satu hati Tuhan untuk dapat melawan COVID ini. Lewat doa kami ini, semoga kami dapat bertemu kembali di rumah-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih untuk doa pembukaannya. Kak Maya, Kak Andra, kita harus bersyukur untuk kebesaran kasih Tuhan Yesus di hidup kita loh ternyata. Iya, kita harus bersyukur banget. Tuhan tuh selalu membawa kita untuk erat dengan Dia ya. Iya benar. Benar Kak, jadi kita semakin erat dengan Tuhan, nggak perlu ada yang dikhawatirin lagi. Tapi nggak sesuai aturan gitu dong. Kita harus tetap mentaati aturan ya. Udah. Oke, sekarang kan kita mau dengerin firman nih. Siapa tahu Kak Gogo bisa kasih masukan dari dilema kita tadi. Bener. Tapi sebelumnya teman-teman yang di rumah, kita siapin hati kita yuk. Kita angkat pujian lagu Erat Dengan Hatimu. Kita mau katakan betapa ajaib dan dahsyat Tuhan di kehidupan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menerum diriku serupa gambaranmu. Kita semua sungguh berharga di mata Tuhan, teman-teman. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Sama-sama denganku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Sahabatku, mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Untuk Kak Gogo, firmannya dipersilahkan. Hadirin semuanya, sebelum kita memohon tuntunan Tuhan dalam merenungkan firman-Nya, kita boleh ambil waktu sebentar untuk bersaat teduh.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini, di hari Sabat-Mu ya Bapa, kami menghadap kepadamu ya Bapa. Kami berbakti kepadamu untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa, serta juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh terus belajar, terus membaca dan juga mendengarkan firman-Mu, yang pada akhirnya nanti Roh Kudus akan membukakan kami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk terus dekat dan melekat kepadamu ya Bapa, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tidak akan salah jalan ya Bapa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan beberapa menit ke depan ketika kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh mengerti ya Bapa, apa yang akan kami pelajari pada hari ini. Berkati juga saya yang bertugas untuk menyampaikan ya Bapa, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang boleh disampaikan kepada anak-anak remaja Zebaot kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Markus 5 ya, ayat 21 sampai dengan 43. Oke, saya akan bacakan buat adik-adik sekalian. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepada segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu,
"Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Hari ini kita belajar tentang kepercayaan kepada Tuhan. Iman yang telah menyelamatkan orang-orang yang menerima mujizat dari Yesus pada kali ini. Adik-adik sekalian, apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dari dua mujizat ini? Dalam satu perikop terdapat dua mujizat. Oke. Kita belajar dari yang pertama dulu ya, dari wanita yang mengalami perdarahan. Adik-adik sekalian, wanita ini bukan wanita yang diam. Ketika dia mengalami penyakit yang mungkin pada waktu itu ya, dalam pengajaran atau budaya di sekitar itu, penyakitnya itu penyakit yang memalukan gitu ya. Tapi dia tidak putus harapan gitu ya. Kalau kita lihat, dia sangat percaya pada Kristus. Kenapa? Karena dia berusaha untuk sembuh gitu ya. Jadi dia, kalau diceritain, dia udah ke tabib kemana-mana tempat gitu ya. Dia udah berobat kemana-mana, sudah habis bahkan uangnya untuk biaya berobat gitu ya kira-kira, tapi nggak sekunjung sembuh. Artinya si wanita ini, perempuan ini tuh tidak tinggal diam. Dia terus berusaha untuk sembuh. Dia mencari cara untuk sembuh. Dan bahkan kalau kita baca lebih lanjut, dia sudah dengar tentang bagaimana Kristus membuat mujizat dan menyembuhkan banyak orang. Artinya apa? Dia sudah mencari informasi tentang Kristus. Sehingga ketika Kristus datang ke daerahnya ini, dia sudah tahu dan dia percaya dengan Kristus. Bahkan dia bilang sangat percaya sampai dia bilang, "Kalau aku bisa menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh." Tapi itu bukan dilakukan dengan pasif atau dia menunggu Yesus mendekati dia. Alih-alih dia santai, dia nerimo dengan dalam arti negatif ya gitu. Dia diam saja. Dia berusaha mengatasi rintangannya untuk sembuh. Di antara orang yang berdesak-desakan, wanita yang sudah 12 tahun sakit ini mencoba berjalan mendekati Yesus dan menyentuh jubahnya. Maka mujizat itu pun terjadi. Jadi wanita ini tidak putus harapan dan percaya penuh dengan Kristus. Dia juga terus berupaya untuk sembuh. Bahkan dia mencari informasi tentang mujizat Yesus gitu ya. Dan dia pada saat Yesus datang, dia tidak menunggu untuk Yesus menghampiri dia atau dia melewati jalan yang di tempat dia duduk, tapi dia juga mau maju ke depan. Di antara orang-orang yang berdesakan, dia berusaha menyentuh jubah Yesus.
Yang berikutnya dari Yairus, yang anak kesayangannya itu meninggal. Atau pada waktu Yesus datang belum, masih sakit keras dikatakan seperti itu ya. Kalau kita lihat Yairus itu dinyatakan dia sebagai kepala rumah ibadat. Artinya apa? Dia tuh seharusnya dia berteman dengan para ahli-ahli Taurat gitu ya. Dimana kita tahu pada waktu itu ahli Taurat itu seperti berseberangan dengan Yesus gitu ya. Tapi dia mau merendahkan dirinya karena dia percaya penuh bahwa Yesus akan menyelamatkan anaknya gitu ya. Dan dia percaya, dia bilang datang deh, kalau mau menjamah pasti anakku sembuh deh Yesus gitu kan. Dia percaya banget. Pada konteks ini juga dia menyatakan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan gitu. Sebagai kepala rumah ibadat yang punya pengajaran yang begitu kuat gitu ya, dan dia bahkan dianggap sebagai guru di beberapa tempat. Dia mau merendahkan dirinya untuk menghadap kepada Tuhan pada waktu itu ya. Dan dia percaya penuh bahwa Yesus akan menyelamatkan anaknya. Dan bahkan kalau dilihat beberapa kali orang-orang di sekitarnya selalu mempengaruhi dia bahwa anaknya tidak bisa lagi diberikan kehidupan atau mengalami mujizat dari Yesus. Orang-orang di sekitarnya tidak percaya bahwa Yesus bisa membawa mujizat buat. Jadi dia mau menghadapi ketidakpercayaan Kristus berulang kali dari orang sekitarnya, namun dia tetap percaya. Jadi kita mendapatkan dua orang yang menerima mujizat dari Yesus, dua-duanya mengusahakan gitu ya. Jadi dua-duanya nggak cuma tinggal diam, walaupun kita tahu bahwa Yesuslah yang memberikan kehidupan dan juga memberikan kesembuhan. Oke. Nah, adik-adik sekalian pasti pernah dengar ungkapan ini ya. Let's do our best and let God do the rest. Dalam beberapa hal, dalam pekerjaan, dalam pelajaran gitu ya, kita memakai ini, kita bilang, ayo kita lakukan yang terbaik, sisanya kita kasih ke Tuhan. Ungkapan ini begitu menarik sih buat saya, karena memang benar gitu. Tuhanlah yang memberikan segalanya kepada kita gitu ya. Tapi kita juga harus melakukan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik, gitu ya. Nah, ini juga terinspirasi dengan dua ayat sebetulnya dari Amsal gitu ya. Amsal 3 ayat 5-6 itu bilang bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi ayat ini nggak berhenti sampai di situ gitu ya, menyatakan kita harus percaya dengan segenap hati gitu ya. Itu benar, dan kita harus benar-benar percaya dengan segenap hati, seperti apa yang diceritakan di mujizat perempuan dan juga Yairus tadi ya. Tapi kita lihat di ayat 3 ayat ke-6-nya, Amsal 3 ayat ke-6, itu dikatakan bahwa kita harus mengakui Dia dalam segala lakumu, baru maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Laku itu apa sih? Lakumu itu adalah usaha-usahanya kita. Usahanya kita ketika itu boleh berjalan dengan baik, boleh kita lakukan, itu harus mengakui bahwa itu karena Tuhan. Nah, hanya dengan cara itulah Ia akan meluruskan jalanmu. Hanya dengan cara itulah Tuhan akan menyampaikan kita sampai pada tujuan yang kita mau atau yang Tuhan inginkan, kira-kira seperti itu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dari Markus 5 itu kita aminkan juga dengan Amsal 3 ayat 5-6. Kita dimulai dengan kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, tapi kita juga menjalankan laku kita, menjalankan usaha kita. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Sama juga dengan ungkapan yang tadi. Let's do our best and let God do the rest. Artinya kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan atas sesuatu yang baik, usaha yang kita lakukan, yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Nah, saya coba melihat ini dari sisi pandemi ya pada saat ini yang sangat-sangat keadaannya begitu terus meningkat sampai di minggu ini pun masih terus meningkat, dan rasanya ini adalah salah satu, bisa dibilang ini salah satu puncak tertinggi dari pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun lebih ini ya.
Jadi kedua cerita ini mestinya bisa mengilhami respon kita terhadap masa pandemi. Bisa dibilang ada dua ekstrim. Ada satu yang nggak percaya gitu ya, sehingga bisa nekat gitu ya, dan abai. Dan yang berikutnya adalah orang yang terlalu takutan sehingga nggak berani melakukan apa-apa. Orang yang pertama tuh ya cuek gitu ya, dia bilang ya udahlah, kita nggak usah kita nggak usah jagain lah gitu ya. Ya kalau Tuhan mau kita kena ya kita kena gitu. Kalau nggak mau ya kita nggak kena gitu. Ini cuek banget gitu ya. Tapi dia nggak pernah berusaha, dia nggak pernah disiplin protokol kesehatan gitu ya. Tapi juga dia bilang ya pokoknya terserah Tuhan aja. Tapi ada satu sisi yang lain yang begitu ekstrim juga ya. Sangat ketakutan hingga tak berani melakukan apa-apa gitu ya. Diam saja di rumah, merenung, tapi juga merenungnya nggak baik ya. Dia sedih, dia ini gitu ya, sampai dia nggak melakukan apa-apa. Ini juga nggak boleh gitu. Jadi mestinya tuh kita bisa percaya bahwa kita percaya dan pasrah gitu ya. Kita bisa seimbangin lah antara rasa percaya dan pasrah kepada Tuhan. Namun kita juga terus berusaha secara rasional dan bertanggung jawab untuk menjadi orang yang tidak tertular gitu ya. Kita mau jalani protokol kesehatan gitu yang terus bertambah ya, dari 3M, 5M, sekarang 6M gitu ya. Jadi apa sih 6M gitu ya? Yang pertama tadi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu 3M. Terus berikutnya menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan terakhir katanya menghindari makan bersama dengan orang yang tidak selingkungan dengan kita. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan akan menjagai kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan memberikan mujizat kepada kita. Tapi di balik semuanya itu, kita juga harus melakukan bagian kita. Tuhan juga menginginkan kita mau berusaha untuk menggapai mujizatnya. Berusaha untuk menggapai berkat-berkatnya. Gitu. Bukan kita nunggu di jalan dan Tuhan menyapa kita, tapi kita juga perlu untuk menarik perhatian Tuhan dengan berbuat baik dan mengusahakan apa yang kita inginkan. Kita udah punya dua contoh dari wanita atau perempuan tadi dan juga Yairus, dan itu kita harus imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini kita praktekkan ketika kita menghadapi pandemi juga gitu ya. So, let's do our best and let God do the rest. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang patut dan layak kami percaya. Engkau adalah Allah yang begitu baik sehingga mau memberikan mujizat-mujizat dan juga berkat-berkat kepada kami. Tapi pada saat ini kami juga belajar bahwa kami sebagai anak-anak-Mu secara rasional harus juga turut menjaga, turut berusaha untuk mencapai apa yang kami inginkan, apa yang menjadi hal yang baik untuk kami. Dan kami tidak pasif untuk menunggu-Mu saja, atau menunggu mujizat-Mu, atau menunggu berkat-Mu saja. Tapi kami terus berusaha dengan segala kerendahan hati kami untuk mau mempercayai Engkau dan juga mau berusaha untuk menggapai impian-impian kami. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk melaksanakan apa yang kami telah pelajari pada hari ini dan Kau berkati sehingga kami boleh menjalankannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian. Sampai ketemu lagi. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Saat ini waktunya kita mengumpulkan persembahan kita
sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dasar persembahan pada hari ini dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Cara yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan ke majelis wilayah masing-masing. Persembahan yang kedua dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 07 40 916 429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang tidak pernah henti kepada kami setiap hari. Kami sudah mengumpulkan Tuhan persembahan kami sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan begitu banyak kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi alat untuk pelayanan kami, terkhusus untuk di GKJ Kanaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Kak Gogo untuk firman-Nya hari ini. Nah, teman-teman Zebaot, Kak Lina, Kak Andra, hari ini kita diingatkan lagi, kita harus percaya penuh sama Tuhan. Wah, benar. Tapi tetap juga harus berhikmat. Jadi kita nggak boleh khawatir, Kak Lina, no insecure, and worry again. Kak Andra juga, kita juga harus sama-sama berhikmat supaya semuanya balance. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, teman-teman Zebaot, Kak Lina, Kak Andra, yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Apa tuh? Lagunya sama tuh kayak yang tadi diajarin. Percayalah kepada Tuhan. Oke. Ayo Kak Andra. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian yang percaya diri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Ya, kepada teman yang berdoa dipersilahkan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bapa yang baik. Engkau pimpin ibadah online pada hari ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Kami bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dan kekuatan kami untuk berjalan dan melangkah sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Pada hari ini, walau kami tidak masih sekolah mingguan, tidak mengurangi kesukaan kami untuk kerinduan kami untuk menemukan memuji Engkau. Kami berdoa untuk juga teman-teman sekolah minggu kami yang tersemat itu, mereka selalu mempunyai kerinduan yang sama. Kami juga berdoa untuk teman-teman komisi anak tetap semangat dalam pelayanan. Engkau berikan hikmat dan semakin hari semakin kreatif dalam berkarya untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk juga buat teman-teman di komisi anak yang sedang berulang tahun. Berkati mereka, ada perlindungan, sukacita, umur panjang, berkat Tuhan senantiasa tercurah buat mereka sampai Maranatha. Engkau ajarkan pada kami untuk berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk doa penutupnya. Kalina, Kak Andra, ini kan udah di penghujung bulan Juni nih. Iya. Kita mau ngerayain tontonan 8 di bulan Juni. Wow. Ini mau ada suaranya. Selamat ulang tahun buat tontonan 8 di bulan Juni. Sengi Cukai. Oke. Kita nyanyi yuk. Yuk. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Nah, Kak Andra, Kalina, kita udah di penghujung ibadah minggu ini nih. Oh iya, kita sudah sampai di akhir Kita ibadah. udah selesai, tapi kita baru akan mulai di kehidupan kita sehari. Wah, benar sekali Kak Maya. Jadi kita harus terus percaya dan menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan Dan Yesus. terus berhikmat. Iya, benar Gimana banget. caranya berhikmat, Kak Andra? Jangan lupa juga Apa tuh? kita harus stay at home Oke. dan harus ngelaksanain 3M. Apa Apa tuh? tuh? Pakai masker, Ya. mencuci tangan, Oke. dan menjaga jarak. Oke. Makan makanan yang bergizi. Iya, minum vitamin. Berjemur. Dan sekali lagi nih, yang kan ini liburan nih. Bener, iya. Gak usah kemana-mana lah. Iyalah, Sama ya. kita aja lah. Ha-ha. Pantengin YouTube-nya Kom Makanan. Jangan Yes, lupa jangan subscribe. subscribe Nyalain guys. tombol notifikasinya. Komen. Tadi belum komen. Oh iya, jangan lupa ya, di awal kan lupa tadi ya. kita suruh adik-adik komen ya. Dan Bener. share ke semua orang supaya semakin diberkati. Amin. Oke, bye semuanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Syukurlah kepada